Mau selesai makan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu suaranya nggak kedengeran. Saya ulang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam diberikan keberkahan oleh Allah. Yang nggak jawab salam ibu-ibu mudah-mudahan lakinya kawin lagi supaya lebih afdol 3 kali, karena Allah cinta sama yang ganjil. Beda sama nonton wayang kulit. Kalau nonton wayang kulit, kalau yang ganjil biasanya dicopot namanya. Tapi kalau ngaji agama senang sama yang ganjil. Mudah-mudahan yang jawab salam pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam taat ibadah ka Gusti Allah. Yang punya masalah mudah-mudahan masalahnya segera dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang jawab salam mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Maaf ya, maaf. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Wa qala Allah ta'ala aidan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayat ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Benar ya, Miftahul Jannah. Al-Mukarram wal Muhtaram Kanda Al-Ustadz Robi Asmara beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Kanda Al-Ustadz Abdul Latif Taufik, Al-Mukarram para alimil ulama, para asatid, para pimpinan majelis ta'lim dan majelis dzikir, para kesepuhan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan secara zahir saya nggak kenal, tapi mudah-mudahan dengan izin Allah secara ruhani, mudah-mudahan kita semuanya bersama di bawah naungan bendera Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para kesepuhan, para orang tua, para kiai, para asatid, para habaib, mudah-mudahan selalu berada dalam naungan rahmat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintah setempat, Bapak Lurah, Bapak RW, termasuk Bapak RT, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuatkan oleh Allah dalam rangka menjalankan tugasnya. Juga para hadirin wal hadirat, para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang hadir di acara Maulidur Rasul dan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, haul Sayyidi Syekh Mama Agung Asnawi Jarimin, haul Sayyidi Syekh Tubagus Ahmad Kadim Asnawi, juga haul pun guru kita bersama sahibul qaryah di kampung ini, yakni Al-Mukarram Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Nafsin. Senantiasa mudah-mudahan sahibul haul ditempatkan oleh Allah di raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita selaku murid-muridnya senantiasa mendapatkan curahan, fuyudon, karomah dan keberkahan para guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan kepada paduka alam, baginda junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di sini. Senantiasa kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Fatihah untuk guru kita, Murabbi Ruhina, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus untuk membimbing kita. Dan Fatihah yang kedua kita tujukan buat guru kita juga, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Tubagus Mama Entus yang sekarang sedang kurang sehat, senantiasa diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah
Malam hari ini kita menyelenggarakan acara Maulidul Rasul dan haul para wali Allah, para ulama, wabil khusus Sultanul Awliya Kutubi Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu al-aziz. Perayaan ini, peringatan ini bukan semata-mata sekedar kita kumpul bareng, ngopi, ngerokok, juga makan. Lebih jauh dari itu, perayaan ini luar biasa. Oleh para banyak ulama dijelaskan, siapa orang yang hadir, kumpul, ikut bersama berzikir, membaca manakib-manakib beliau, maka Allah akan turunkan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya perayaan haul tersebut telah banyak kita lihat di berbagai macam daerah, macam kampung, macam perkotaan dan lain sebagainya. Jadi rasanya kalau kita tinggal di Tangerang khususnya, yang manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya udah biasa perayaan haul tersebut. Jangan pun orang alim, jangan pun para habaib, jangan pun para aulia. Kita kadang orang tua juga setahun sekali pasti kita ngadain haul, kirim doa, dan tentunya jelas manfaatnya dan keberkahannya. Apalagi kita merayakan peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di satu tempat dibacakan sholawat kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tempat itu akan dilindungi bahlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicegah dari bala bencana, dan tempat itu akan diberikan keberkahan oleh Allah. Yang susah di kampung itu diberikan kemudahan oleh Allah. Yang sedang sakit di kampung itu mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bibarakati sholawatina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ini di bulan Rajab nggak ada salahnya, yuk sama-sama kita agungkan kanjeng Nabi, Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bahas panjang lebar mengenai haul dan tarekat, alangkah indahnya sama-sama bareng-bareng kita baca sholawat. Setuju Bu? Setuju. Ngantuk nggak Bu? Bukan ngantuk yang lain. Kalau bapak-bapak mah nggak usah ditanya Bu ya. Kalau bapak mah nggak ditanya juga dia udah ngantuk aja cuma kadang-kadang. Makanya wajar kalau perempuan Pak nih, ini sedikit ini ngomong. Perempuan mah otak besar tapi pemikiran los. Jadi Allah ciptakan otak perempuan itu lebih besar dan kesabarannya pun lebih tinggi dibandingkan lelaki. Kalau lelaki mah otak kecil, pikiran padat. Kalau orang tua dulu bilang katanya perempuan rambut panjang, pikiran pendek. Kalau lelaki rambut pendek, pikiran panjang. Itu. Coba lelaki mah otaknya kecil, dicipta oleh Allah, tapi padat. Anak masih kecil udah mikirin buat kuliah atau pesan. Ya kan? Bini belum lahiran udah gede-gedean lagi banget. Ketakutan. Coba perempuan malos saja. Makanya coba lelaki suruh ngomong anak, ditinggal urusannya. Tapi perempuan, ya Allah, ya Rabbi, itulah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk keadilan Allah. Perempuan mah kalau lagi nifas, sholatnya nggak perlu dikodok. Tapi puasa kok kodok. Perempuan mah kalau lagi haid, sholatnya nggak perlu dikodok. Cukup perempuan mah. Tapi kalau puasa
kodok. Kenapa? Kalau sholat mah tiap hari bu, andai pun di kodok, kalau haidnya 15 hari, 15 kali 5, ufah. Oh ya urusannya. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bareng-bareng kita baca sholawat. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril bil absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Benar. Allahumma salli Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli barang bo Sayyidina Muhammadin lihi wa sahbihi ajma'in. ajma'ina. Allahumma barik lana fi rajaba wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pertama kali beliau diturunkan wahyu oleh Allah di Gua Hira. Ukuran Gua Hira itu Bu, Pak, nggak lebih dari 3 kali 3. Paling luas 9 meter, tapi di dalamnya rada nyungkut. Tahadus bin Nikmah saya 2 kali ke sana, waktu hajian, kemudian umroh kemarin juga ke sana. Tapaulan, mutabarukan Sayyidina Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau di Gua Hira, umur beliau itu kalau menurut kalender Hijriyah diceritakan oleh Syekh Al-Mansufuri di dalam Qissatul Anbiya bahwasanya umur beliau 40 tahun lewat 6 bulan 12 hari. Dan kebenaran pada saat itu, ketika Kanjeng Nabi turun wahyu itu bertepatan di malam Selasa hari Senin. Maka oleh banyak ulama malam Selasa itu jadi karomah, Senin, Selasa itu seolah-olah seperti kemuliaan karena tapabulan kepada pertama Kanjeng Nabi lahir hari Senin, meninggal juga di hari Senin, turun wahyu pertama di Gua Hira Senin, kemudian Isra Mi'raj Kanjeng Nabi juga 27 Ramadan dalam riwayat, ada juga dalam riwayat yang lain dijelaskan 27 Ramadan, 27 Rajab itu Kanjeng Nabi di malam Senin. Wahyu yang pertama turun sama-sama sudah kita maklum, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kemudian selang berapa bulan, dalam riwayat ada yang mengatakan para ulama 3 tahun nggak turun wahyu, tapi dalam riwayat yang sahih 3 bulan. Setelah itu turun ayat ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa rabbaka fakabbir. Dari mulai turun wahyunya Kanjeng Nabi sampai dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi, jedahnya 10 tahun. Jadi pada saat Kanjeng Nabi usia 40 tahun diangkat menjadi seorang Rasul. Kemudian Kanjeng Nabi saat itu berjuang. Bahkan tak tanggung-tanggung turun perintah fasda' bima tu'maruna wa a'rid 'anil musyrikin. Ditentang semua orang-orang musyrik saat itu, warisan Nasrani dan warisan Yahudi. Maka yang mendukung Kanjeng Nabi saat itu cuma 2 orang sebenarnya. Siapa yang mendukung Kanjeng Nabi zahiran wa batinan? Pertama adalah istri baginda Nabi sendiri, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Yang kedua pamannya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Thalib. Pamannya Sayyidina Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jelang 10 tahun mendakwahkan risalah Islamiyah di kota Mekah, Kanjeng Nabi yang masuk kepada ajaran Kanjeng Nabi nggak banyak, bahkan yang banyak adalah cercaan dan hinaan saat itu. Ditambah 10 tahun ke depannya Rasulullah ditinggal oleh istri tercinta, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dan ditinggalkan oleh Sayyidina Abi Thalib. Lengkap sudah penderitaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita nih Pak.
Ini kenapa saya harus cerita begini padahal temanya maulid. Ya sama, kita nyeritain baginda Nabi besar Muhammad. Dan kebenaran ini udah masuk bulan Rajab, sebentar lagi peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada saat usia Rasulullah Isra wal Mi'raj, menurut Syekh Al-Mansufuri di dalam kitab Qissatul Anbiya dijelaskan bahwa umur baginda saat itu adalah 50 tahun lebih. Jadi 10 tahun setelah wahyu pertama diturunkan. Nah, pertanyaannya, Pak, Kanjeng Nabi turun wahyu umur berapa tahun? Pertama kali 40. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj sampai dengan ke Sidratul Muntaha, dikasih oleh Gusti Allah, yaitu berupa sholat 5 waktu. Usia berapa tahun? 50 tahun lebih. Ini angka keramat, Pak. 40, 50. Saya lagi nyeritain yang usia 40 sama 50. Ini siap-siap nih saya. Gak usah takut, tenang aja. Umur 40 tahun itu umur di mana karir manusia sudah sampai di puncaknya. Kalau memang dia usahanya dagang, kemudian di usia 40 tahun dia masih dagang, maka sampai meninggal dunia kondisi dia pasti masih berdagang. Kalau memang dia tani di usia 40 tahun, maka sampai dia meninggal pasti profesinya adalah tani. Kalau memang dia adalah seorang guru, di saat dia berumur 40 tahun, maka sampai meninggalnya dia bisa dipastikan, gitu secara teori, bahwa dia meninggal dalam keadaan menjadi seorang guru. Kalau memang dia masih bermaksiat di usia 40 tahun, maka bisa dipastikan nanti matinya juga dalam bermaksiat kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka nih yang udah 40 tahun siap-siap. Ada satu doa di dalam Al-Quran bagi orang yang sudah berusia 40 tahun lebih. Oh, saya udah 50, maka saya mah nggak perlu siap-siap. Siap-siap kalau belum ngadoa. Gitu. Maka kudu banyak ngadoa. Oh, saya mah belum nyampe. Jangan bangga belum nyampe di usia 40. Sehebat apapun orang kalau belum usia 40, konglomeratkah dia, orang kayakah dia, pejabatkah dia, belum tentu bisa selamat di usia 40. Ada orang ngaku wali, belum usia 40 tahun, jangan percaya kewaliannya. Kenapa? Bisa jadi gila. Gitu. Ini secara syariat. Wong Kanjeng Nabi sendiri diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi penutup dari semua Nabi, yaitu di usia 40 tahun. Maka angka 40 tahun adalah angka keramat. Apa doanya Ustaz? Pertama, di dalam Al-Quran dijelaskan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Ketika seseorang umurnya sudah mencapai puncak 40 tahun lebih, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ini di saat-saat pikiran kita sudah berkurang, Pak. Yang usaha udah mulai rada males karena hawanya udah deket ke kuburan. Memori-memori masa lalu muncul di usia 40 tahun. Saat kita masih anak-anak, saat kita remaja, saat kita ketemuan sama si doi, pacaran dan lain
sebagainya. Di usia 40 tahun mantan muncul. Ada yang begitu ada? Banyak kali. Sama usia 50 juga. Maka kalau dalam ilmu itu disebut sebagai puber kedua. Hati-hati bu, hati-hati. Kalau punya laki usianya 40 tahun ke atas, hati-hati. Diam nggak diam apa ada makan gitu. Ini masih lagi ngomong aja, jangan marah-marah sama saya ya Pak ya. Gitu. Saya malah lagi ngaji ini, lagi bareng-bareng nggak. Usia 50 juga hati-hati Pak. Hati-hati. Diam-diam nggak tahu-tahu mati aja gitu. Orang kalau sudah sampai usia 40 maka ada satu doa yang harus terus menerus dia baca. Mau laki-laki mau perempuan silahkan baca doa ini. Yang pertama apa? Guru kita ngajarin ternyata. Banyakin baca doa ini kata guru kita di Karawang. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah. Terus wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa ini banyakin bu. Pak, kalau usia kita udah 40 tahun dagang terusin, ibadah tingkatin. Maka kalau merujuk dari ayat ini, doa ini, Gusti Allah nganjurin ke kita yang pertama apa? An ashkura ni'matakan lati. Perbanyaklah bersyukur ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak usah pusing-pusing. Yang dagang terusin dagangnya, jangan suka kepengen punya mall. Yang penting walaupun kecil bisa berangkat haji, amin. Bisa ke umroh, amin. Anak-anak semuanya bisa pendidikannya sampai tinggi, amin. Bisa pesantren dan lain sebagainya. Yang paling terpenting anak kita jadi anak yang soleh dan solihah sebagai generasi penerus buat kita ketika kita meninggal di alam dunia ini. Jadi perbanyak bersyukur di usia 40 tahun. Maka saya aneh kalau ada orang usia 50 tahun rasa syukurnya kurang. Lalu kaya kagak belangsak ampura ini mah. Ustaz, saya mah 50 juga emang jalannya bisnis. Ya udah bisnis aja men, banyakin syukur kali-kali gitu aja. Jadi lagi bisnis bacanya alhamdulillah, alhamdulillah, kata hasil alhamdulillah, hasil alhamdulillah, ditipu alhamdulillah, ayo aja banyakin alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kalau 50 ke atas bisnis ditipu melulu. Biasanya, tapi di sini mah nggak ada. Di sini mah insya Allah di sini mau tembung Ciledug mau bonghar kabeh. Ya, bareng har di dia oh bisnis oh di dia mah kabeh ge benghar amin. Barokah amin. Oh di dia makanya di dia mah alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Utang kreditan loba. Terusin. Nah, Gusti Allah yang pertama ngajarin. Maka kata Ibnu Katsir, doa dari Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, Allah nyuruh di usia 40 tahun yang pertama harus memperbanyak bersyukur. Bahkan janji Allah di usia 40 tahun itu siapa orang yang memperbanyak rasa syukur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ditambah nikmat oleh Gusti Allah. Syukur aja udah. Yang penting bisa makan, yang penting bisa minum, yang penting bisa ibadah, anak-anak bisa belajar, sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah ke Gusti Allah. Amin ya robbal. Ujung-ujung berangkat ke umroh, ujung-ujung berangkat ke haji dan lain sebagainya. Itulah resep bagi orang yang sudah usia 40 tahun ke atas memperbanyak rasa syukur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Guru kita nih kalau hadir pasti beliau selalu ngomong
selamanya kita bersyukur ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah pusing-pusing. Ustaz, saya umur 40 berhenti lagi ini kerja. Udah syukur aja dulu, ibadah banyakin. Siapa tahu kita lagi bener-bener dikasih waktu oleh Allah untuk menuju ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bersyukur kepada kedua orang tua. Terkadang di usia begini kita belangsak nih, tapi di sini mah nggak ada yang belangsak ya. Di sini mah nggak ada, insya Allah. Gitu. Kita rada belangsak nih, rada belangsak nih hidup. Kita kadang-kadang kurang syukur kita sama orang tua kita. Betul. Bapak gua sih bangga di sono dijualin kata dia. Tapi begini nih anak pada belangsak, benar begitu? Ono katanya Ruko Ono kan punya bapak gua, aduh di mana bapak gua kawin lagi ayah itu katanya. Anak kagak diurusi, tapi di sini mah nggak ada di kampung saya. Awas jangan ngomong kayak begitu. Syukur bahwa kita ini sudah dilahirkan oleh kedua orang tua kita, sudah dibesarkan oleh kedua orang tua kita. Maka bentuk syukur tersebut teruslah kita ngabdi kepada kedua orang tua kita. Bila mana orang tua kita masih ada. Andai pun orang tua kita udah kagak ada, maka ziarahin kuburnya. Nggak bisa sebelum Jumat, nanti ba'da Jumat. Nggak bisa ba'da Jumat, saya mah pengen buru-buru ziarahnya. Atuh Kamis sore ziarahin. Rutinin ziarah ke orang tua. Maka kata Imam Nawawi, siapa orang yang meninggalkan doa kepada kedua orang tua, tulidul faqra, orang tersebut bakal diwariskan kefakiran oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita sering baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun sekali-kali mah kalau memang dekat makamnya kunjungi. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada kedua orang. Wa anishkurli wali walidayya. Ketiga, wa an a'mala sholihan, perbanyak amal soleh. Syukur, perbanyak amal soleh, itulah amalan di usia 40 tahun ke atas. Gak usah ribet-ribet mikirin yang segala macam, gak kebuku. Karena malaikat setiap waktu sudah manggil kita. Karuan malaikat maut mak. Manakala waktu zuhur berkumandang, manakala waktu asyar terdengar azan, manakala waktu maghrib memanggil kita, malaikat pun ikut manggil kita, menyadarkan kita bahwa tempat kembalinya kita adalah kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kepengen kehidupan kita barokah, maka perbanyak rasa syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua, dan perbanyak amal soleh. Amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Semoga Allah memberikan kemaslahatan kepada saya, kebaikan kepada saya, juga kepada turunan-turunan saya. Didik anak yang benar. Didik anak yang benar. Udah konsentrasi kita sekarang adalah ke anak. Jangan pengen ngawin lagi. Konsentrasi ke anak. Supaya anak nanti di pesantren ngadoain kita, dia udah besar, kita udah kagak ada, terus dia ngadoain kita, pahala ngalir terus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Kemudian wa inni tubtu ilaika, perbanyak tobat ke Gusti Allah. Anak bandel, ya bandel ya anak.
introspeksi kepada diri kita. Jangan-jangan saya dulu pernah berbuat yang demikian. Betul gitu kira-kira Pak? Bu, ini anak bandel nih malam ngayap kayak batu, bapaknya gak tukang ngayap. Kadang-kadang kita gelepuk aja ulah. Kembali ke diri kita. Wa inni tubtu ilaika ya Allah. Saya kembali tobat kepadamu ya Allah. Dulu mungkin kesalahan-kesalahan kita ini belum diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan memori itu kepada anak kita. Wajar kalau anak kita kayak gitu. Mulai dengan cara apa sebelum negur? Sebelum ditegur, tobatan dulu diri kita ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baru jangan kayak gitu. Cuma jangan jujur sama anak. Bapak gak dulu begitu toh. Ya kata. Jangan jujur atau sok api-api baik gitu di hadapan anak mah. Bapak mah dulu gak begitu dah gitu. Dikit dah gitu. Kan ini tongkrongannya begini amat ini kan. Paling kata malaikat bohong. Ya. Kemudian yang terakhir di usia 40 itu ke atas adalah wa inni minal muslimin. Perbanyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang udah megang zikir perbanyak zikir. Supaya apa? Ketika 5 hal ini kita jalani insya Allah, kemudian kita dibimbing untuk mencari seorang guru yang ruhani kita ini masih kotor, maka guru tersebut tugasnya adalah membantu kita untuk tazkiyatun nafas, membersihkan batin-batin kita dari kekotoran-kotoran. Penting nyari guru. Orang yang gak punya guru maka gurunya setan. Kita nggak ujuk-ujuk bisa sholat kalau nggak ada guru. Diajarin tata cara sholat sama guru. Sapinah kitabnya ada. Kalau di sini dulu di Betawi namanya perhiasan bagus, perukunan sholat. Naik berikutnya kitabnya mungkin kitab Fathul Qori, Fathul Muin dan lain sebagainya. Minimal itu udah diajarin sama guru. Kalau nggak ada gurunya, bagaimana kita bisa kenal Allah? Gak bisa kita sholat kalau tanpa guru. Maka kembali kepada riwayat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Kanjeng Nabi saat usia 50 tahun ditinggal oleh istrinya dan ditinggal oleh pamannya, luar biasa kesedihan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah hampir punah harapan Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memberikan tasliyah, memberikan hiburan dengan acara touring dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan gak tanggung-tanggung, dari Masjidil Aqsa sampai ke dalam ke Baitul Izzah, bertemu dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, hidup itu perjalanan. Apa katanya? Perjalanan. Istilah orang jalan, perjalanan itu ada 2. Ada jalan naik, ada jalan turun. Begitupun makhluk ini di dalam kitab Risalatul Ghausiyah, Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, kullu turin, setiap perjalanan, bainan nasud wal malakut wa huwa syariatun. Perjalanan dimulai dari alam nasud. Alam nasud itu alam apa, Bu? Alam nasud adalah alam mulki, alam dunia. Ini namanya alam nasud, alam yang berjisim, alam yang berbentuk, itu namanya alam nasud, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang yang melakukan perjalanan dari alam nasud menuju alam malakut itu dinamakan syariat.
Jadi syariat batasannya cuma sampai alam malakut. Ya orang sholat orang sekedar sholat syariat, maka cuma nyampe di alam malakut doang. Puasa kita cuma sekedar puasa syariat, maka cuma sampai alam malakut doang. Haji kita cuma sebatas haji syariat, melaksanakan tawaf, wukuf di Arafah dan lain sebagainya, jamarat dan lain sebagainya, hanya sebatas haji syariat yang perjalanannya hanya cuma sampai di alam malakut doang. Maka orang yang cuma sekedar syariat, bung melaksanakan tarekat, kok mau ke hakikat mah? Padahal syariat, tarekat, hakikat adalah arkanuddin, rukun agama. Ketika tiga kesatuan tersebut saling mengokohkan, maka bangunan agama kita itu akan kokoh. Mana syariat Islam, mana tarekat? Tarekat adalah belajar keyakinan ke Allah, tauhid alias iman, dan hakikat adalah al-ihsan, merasa bahwasanya kita diatur, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita baru nyampe salat syariat, tingkatkan kepada salat tarekat. Gimana caranya salat tarekat? Atau ngaguru dulu ke tarekat. Nanti diajarkan apa itu sebenarnya tarekat. Ada yang bedakah sholat tarekat dengan sholat syariat? Enggak ada yang beda. Sholatnya sama seperti sholat syariat. Kalau ada orang yang ngomong katanya sholat tarekat sama sholat syariat itu beda, bagaimana orangnya? Terlipat. Enggak ada yang beda. Ujuk-ujuk langsung ke tarekat dan syariat heula. Kurang belajar ngan rasanya nges beda lamun nges tarekat mah biasa sholatnya acak-acakan. Nih tarekat nih. Biasa sholatnya acak-acakan, tilok berjamaah anjir. Biasa sholatnya misalkan sekapeng-kapeng, zohor kadang-kadang setengah 3, zohor kadang-kadang jam 3, bahkan setengah 4, kodok bareng dengan asar. Mulai ku tarekat mah, mulai sholatnya di awal waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Biasa ku syariat mah dikit-dikit HP, ku tarekat mah seharusnya Allah nyekel HP. Maganggu eta teh. Loba jorok. Enggan. Waya sholat manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ocon bae main HP. Ocon. Ngomong mangges tarekat, pret. Tapi di dia mau. Gak ada di sini mah alhamdulillah. Mulai dengan tarekat mas sujudnya biasa sujudnya ke bumi tok, walaupun memang secara zahir sujud kita itu jidat kita ke bumi, tangan kita ke bumi nempel, dengkul kita ke bumi, itu rukun sujud. Terus itu jalanin sujudnya. Ngan biasa perasaan kita masih mikirin tentang urusan yang ada di bumi. Saat itu ketika kita sholat, sujud boleh memang ke bumi, tapi pikiran kita ke Gusti Allah, taslim ke Allah, menyerahkan diri kepada Allah, segala-galanya kumaha Allah. Maka saat itulah sholatnya naik, namanya sholat langit, bukan sholat bumi. Kalau kita mah sholatnya di bumi, atau pikiran mendem di bumi. Wong tarekat sholatnya tetap sholat bumi, sholatnya ketika sujudnya, tapi pikirannya ke Gusti Allah, yakin sama Allah bahwa dia bisa makan karena Allah, dia bisa tidur karena Allah, dia bisa bergerak karena Allah, bahkan nanti dia sakit ataupun dia sembuh, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
geus moal lieur orang tarekat mun bener tarekat. Tarekat tadi belum diterusin perjalanan tarekat dari alam mana ke alam mana. Wa kullu turin, setiap perjalanan bainal malakut wal jabarut, antara alam malakut dan alam jabarut itu namanya fahuwa thariqatut tarekat. Naik tuh mulai tarekat dari alam malakut naik ke alam jabarut. Alam jabarut malaikat gak bisa masuk ke alam jabarut karena itu adalah alam kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dipaksa mundur selangkah pun tidak akan pernah bisa masuk ke dalam alam jabarut. Hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala, ruhani manusia yang berasal dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aimin nuri wajhi fi alamil lahud, batasannya sampai alam malah, sampai alam lahud. Terusin terus kalau mau bingung ini nggak ngerti kan. Maka tarekat itu adalah seseorang dengan ibadah syariatnya menjalankan perjalanan menuju Gusti Allah Subhanahu wa taala dari alam malakut sampai dengan alam jabarut. Selanjutnya namanya apa? Hakikat. Ulah ngomong waka ma'rifat heula. Da ma'rifat masamratul haqiqah, buah daripada hakikat. Ya orang dikit-dikit nges ma'rifat pret non ma'rifat cina ma'rifat ma'rifatul fil asma, ma'rifatu fis sifat, ma'rifatu fil af'al. Naik berikutnya ma'rifatu fil zat. Wal kebedak kurang masalah kotor-kotorna awak kurang hati kurang. Minimal kurang ma'rifat fil asma, kenal ke Allah. Minimal ma'rifat sifat, tahu sifat Allah. Minimal orang nanti naiklah ma'rifat fil af'al. Susah kurang ku sabab af'al Allah. Ulah nuduh ka batur kabeh ki hakikat nanti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan hakikat wa kullu turin bainal jabarut wal lahud. Perjalanan hakikat adalah perjalanan seorang hamba yang syariatnya kuat, tarekatnya teguh, yaitu menuju perjalanan dari jabarut ke alam lahud. Ini pernah dibuktikan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad melewati alam-alam ini. Alam nasut Mekah tersebut kebentuk ada jisimnya Mekah. Kalau kita ke Mekah sekarang ada Baitullah cirinya di Mekah tersebut. Maka itu disebut nasut. Alam nasut berjalan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Masjidil Aqsa naik terus ke alam malakut. Dari alam malakut naik ke alam jabarut. Di alam jabarut naik ke alam lahud. Disitulah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika, dijawab oleh Kanjeng Nabi. Assalamu alaika, dijawab oleh Gusti Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka di dia minta Gusti Allah mah ulang-ulang salam. Assalamualaikum ya Allah. Ayat gitu nya. Kadang-kadang ayat aliran kebatinan gitu. Salam ke Allah. Kumaha salam ke Allah teh? Ayat ge at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Engke salamna Kanjeng Nabi tersebut, penghormatan Kanjeng Nabi tersebut dibalas ku Gusti Allah dengan ucapan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru dah
Kanjeng Nabi jawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tak ker Isra Mi'raj Kanjeng Nabi masih keneh mikiran umat, maka dititip salamna ku Kanjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nah, jalma-jalma nu soleh bisa naik ke alam lahut kulantaran geus dititip salam ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, ternyata perjalanan ini, kata Suan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini namanya perjalanan naik. Ketika kita hidup namanya naik. Sebelum kita hidup di alam nasut ada yang namanya perjalanan nurun. Mana nurun? Atuh dari alam lahut. Allah menciptakan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali, sehingga nur Kanjeng Nabi diserupakan seperti al-qalam, sehingga nur Kanjeng Nabi diserupakan seperti ar-ruh. Kenapa diserupakan seperti al-qalam, al-arsh, ar-ruh? Al-qalam adalah pena. Pena asalnya tulisan. Sekalipun ditulis di kitab, maka asal kita pasti ada penanya. Maka pena tersebut adalah diidentikan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Khalaqan nur min nuri jalali. Nur Kanjeng Nabi dicipta dari nur jalalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah nyiptain nur jalalnya. Nur jalal diciptakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nurunin lagi. Dari nur Kanjeng Nabi diciptakan arwahul mukminin wal makhluqat. Seluruh makhluk hakikatnya adalah terbentuk dan tercipta dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kecuali yang kafir, kecuali yang tidak mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Nurnya dari mana? Ya Allah ya Karim turun kemudian dari nurnya mukmin. Nah, nur mukmin diturunin dari alam lahut ke alam jabarut. Di alam jabarut dibungkus dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dari alam jabarut maka ruhnya bernama ruh sultani. Kalau tadi ruh kita masih ada di alam lahut namanya ruh qudsi. Turun di alam jabarut namanya ruh sultani. Turun lagi di alam malakut namanya ruh ruhani. Turun lagi nanti summa radadnahu asfala safilin, nyampe ke alam dunia namanya ruhnya ruh jismani. Ruh apa Pak? Jismani. Ini ruh kita ini 4 hakikatnya. Maka supaya nyambung ruh kita yang pernah ada di alam malakut, ruh kita yang pernah ada di alam jabarut, yang pernah ada di alam lahut, caranya adalah miftahul jannah, la ilaha illallah. Bukan sembarang zikir, kudu ada gurunya, kudu ada bimbingannya, hormat ke guru, mahabbah ke guru, ikutin fatwa guru, singkirkan saat itu kebisa kita, ilmu kita, jabatan kita, pangkat kita, kepengen diatur oleh guru supaya kita hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa bersama-sama dengan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbedaan orang yang sudah tarekat dan belum tarekat sebenarnya sederhana perbedaannya. Kalau orang yang sudah tarekat, bekas minum Rasulullah tempatnya itu dipakai oleh orang yang bertarekat. Sementara orang yang tak bertarekat, maka dia minum dengan gelas aqua kali ya, kan gitu. Minum jam-jam dengan gelas yang bukan dipakai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nyampe, walaupun nggak tarekat juga nyampe, walaupun alam malakut. Maka kalau kata orang dulu ngomong alam malakut malam nyangkut, naik nggak bisa, turun kagak bisa. Naudzubillah subhanallah. Ini malah lagi ngadeg gereh doang.
bukan berarti ngahina atau apa, silahkan mau ya syukur, enggak juga enggak apa-apa, kembali kepada kita karena hidup ini adalah perjalanan. Tadi gambaran perjalanan sudah dijelaskan bahwa bagaimana ruhani kita bisa nyampe ke Gusti Allah sesuai yang sering dikumandangkan oleh kita ketika ada orang yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. raji'un. Balik kita ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita hidup di alam dunia ngikutin tapak tilas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya di usia 50 itu luar biasa pikiran kita, mikir anak ampek, mikir cucu pusing. Ke depan kayaknya kagak ada harapan. Maka orang yang sudah di usia 50 tadi, ingat di usia 48, perbanyak rasa syukur ke Allah. Udah tur aja tur, banyakin jalan. Ajak bini udah pakai motornya berdua jalan-jalan kemana kek? Beli somai atau beli somai ya berdua. Alhamdulillah. Kita udah nggak usah mumet-mumet, nggak usah pusing-pusing, wong hidup sebentar. Sebentar, milik umur Kanjeng Nabi paling 63 tahun. Pertahankan keimanan kita selama kita masih hidup di alam dunia ini. Perbanyak bersyukur ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya robbal alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengennya banyak Bu, cuman saya tahu ibu-ibu udah ngantuk, katanya di sini nggak biasa malam. Yuk kita bareng-bareng zikiran dengan hadir hati, dengan kehusuan, dengan keikhlasan. Yang belum punya wudhu, maka kita wudhu bareng-bareng. Mudah-mudahan kita dalam zikir kita ini bareng-bareng, munajat kita mengetuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Amin ya robbal alamin.